Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasani Arifah dengan NIM 20129284. Saya akan memaparkan materi tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pembahasan pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila dilakukan pada sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pengusulan dasar negara ini diusulkan oleh 3 tokoh. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan gagasan dasarnya yang berisikan pada tanggal 30 Mei 1945, Dr. Supomo mengusulkan gagasannya yang berisikan dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan gagasan dasarnya yang berisikan kedua periode perumusan Pancasila. Pada periode ini dilakukan sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang menghasilkan keputusan tentang dibentuknya Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta pada alinea keempat berisikan perumusan Pancasila, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi peristiwa jatuhnya bom di kota Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pada tanggal 7 Agustus Jepang mengeluarkan maklumat yang berisikan pada tanggal 8 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Terauchi di Saigon untuk segera membentuk panitia persiapan sesuai dengan isi maklumat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika dan Sekutu kembali menjatuhkan bom di Hiroshima, sehingga Jepang menjadi melemah, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat, sehingga Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Namun tokoh nasional Indonesia tidak tinggal diam saja. Mereka segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. 3. Periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dicetuskan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks kemerdekaan ini dicetuskan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno. Isi dari teks proklamasi adalah selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan rumusan Pancasila, yaitu yang berisikan D. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa negara. Setiap negara pasti memiliki identitas masing-masing sesuai dengan latar belakang negara mereka. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan kulturasi. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Ini merupakan ciri khas Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di sini diartikan bahwa Pancasila dijadikan acuan dalam kehidupan masyarakat serta dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan nyata. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri negara. C. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis ini sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu nilai yang dapat ditemukan adalah nilai gotong royong. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari lokal wisdom, budaya, dan pengikmalan bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah pada sila keempat. D. Membangun sebuah argumen. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Ini memperlihatkan pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalkan pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno tahun 1960-an, di mana Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya, pengangkatan Presiden Insinyur Soekarno seumur hidup. Ini bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah esensi dan urgensi Pancasila. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara. Yang kedua, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila, padahal Pancasila adalah hal penting yang harus dipahami dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.